Kawan oleh Ustadz Happy Andi Bastoni. Tafadhol maskuro jika untuk para jamaah yang ingin menjalankan sholat sunnah untuk bisa ke belakang supaya para jamaah yang ingin menyimak kajian Ustadz bisa merapat ke depan. Terima kasih. Sekian, silahkan Ustadz. Tafadhol maskuro. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Hadirin dan jamaah salat zuhur Masjid As-Salam Majlis Ta'lim XL rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari ini, pekan pertama di bulan September, sebagaimana sudah diagendakan sebelumnya. Kita bertemu lagi di kajian serial Sahabat Nabi The Series, ya, serial Sahabat Nabi. Beberapa pertemuan sebelumnya sudah kita laksanakan bahas tentang Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, sempat kita selipin dengan Khalid bin Walid, ya, Ikrimah bin Abu Jahal. Dan hari ini kita coba tuntaskan biografi 4 Khalifah Rasyidin, dan kita tiba pada khalifah yang ketiga, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ada dua alasan, ya, selain untuk mengenal beliau, mengapa kita harus bahas sosok sahabat Nabi ini. Pertama, ya, jazakumullah, ada banyak hal yang harus dijelaskan terkait beberapa fitnah yang ditujukan kepada sahabat Nabi ini, ya, terutama dari kalangan Syiah dan mungkin kalangan orientalis juga, di mana mereka mengatakan sosok Utsman ini adalah sosok yang tidak layak menjadi khalifah. Faktor usianya waktu itu di atas 80 tahun, disebut sebagai orang yang tidak punya kemampuan leadership yang kuat, ya. Dan fitnah yang kedua ditujukan kepada sahabat Nabi ini, beliau melakukan, ya, apa yang disebut dengan nepotisme, ya, mengangkat saudara-saudaranya, kerabatnya untuk menjadi pejabat pada masa pemerintahannya. Dan dua hal ini tentu saja tidak benar, ya, dan kita akan kupas bersama jazakumullah dua tema ini, juga tentang siapakah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang selama ini mungkin kita hanya kenal namanya, hanya tahu tentang beliau khalifah ketiga, hanya itu saja, ya. Baik, kita mulai dari silsilahnya, ya, supaya bisa membayangkan posisi Utsman ini, ya, di mata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Utsman bin Affan jamaah rahimakumullah, kalau kita lihat dari silsilahnya, berasal dari kabilah Bani Umayyah. Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah, ya. Dalam klan besarnya
disebut dengan dari kabilah Bani Abdisyams. Bani Abdisyams di atas lagi ya. Kita pernah jelaskan dalam pertemuan sebelumnya bahwa bangsa Arab ya, atau di Makkah khususnya, di antara suku yang paling dominan dan besar serta berkuasa, bisa disebut demikian, adalah Quraisy ya, suku Quraisy. Tapi di bawah suku Quraisy ini ya, ada kabilah-kabilah yang lainnya juga berpengaruh. Paling tidak ada 10 kabilah yang terkemuka ya. Di antara adalah kabilah Bani Hashim ya. Ini keluarganya Rasul SAW. Ada kabilah Bani Umayyah, kabilah Bani Abdisyams. Ini juga terkemuka, kabilahnya Utsman. Ada kabilahnya Umar ya, Bani Adi ya. Ada Bani At-Taimi, kabilahnya Abu Bakar Siddiq. Ada Bani Saham, ini keluarganya Amr bin As. Jadi ada 10 kabilah terkenal. Nah, Utsman ini ya dari kabilah Bani Umayyah ya. Walaupun ya secara umum Bani Umayyah dan Bani Hashim ini punya rivalitas yang sangat kuat. Di samping nanti ada kabilah Bani Makhzum namanya ya. Karena posisi mereka yang sangat kuat gitu ya, dominan ya. Bani Hashim ini dia kuat di bidang spiritualitas. Dialah yang mengendalikan tata cara dan hal-hal yang berhubungan dengan ibadah di tanah suci waktu itu, yaitu Bani Hashim ya. Ada Abdul Muttalib ya, kakek Rasul. Nanti ada Abu Talib paman Nabi. Ada Abbas bin Abdul Muttalib yang punya wewenang ya untuk membagikan air Zam-Zam. Bayangin, jadi nggak oleh orang lain, dia yang punya wewenang gitu kan. Itu luar biasa ya. Ibunya Abbas bin Abdul Muttalib itu ya, dialah orang yang pertama kali yang membuat kiswah ya, apa namanya, baju Ka'bah itu ya, kiswah Ka'bah. Dia yang pertama kali. Jadi dia yang punya wewenang besar. Barangkali seperti pemerintahan Arab Saudi yang hari ini diamanahi oleh dunia Islam, kalau boleh disebut demikian ya, untuk mengurus ya, Haramain itu, 2 tanah suci itu. Nah, demikian juga dengan Bani Hashim waktu itu, secara ibadah mereka yang ya, punya wewenang. Jadi bayangin ya, dengan wewenang tersebut ya, pasti mereka menjadi kabilah yang sangat berpengaruh di kota Makkah waktu itu ya. Adapun Bani Umayyah ya, atau kabilah Bani Syams ini juga tidak kalah populernya ya. Mereka selain ahli strategi perang, bahkan nyaris tidak mungkin melibatkan perangan, tidak mungkin Quraisy ini berperang tanpa melibatkan Bani Umayyah ya. Selain ahli strategi perang, mereka dari klan Bani Umayyah ini juga keluar para pengusaha terkenal ya. Para pengusaha terkenal, dan kita tahu bahwa dalam konteks apapun ya, masalah pembiayaan ya, masalah keuangan ini penting ya, terutama ketika perang. Ahli strategi ya, kita ketemu nanti dengan Abu Sufyan misalnya, politikus, jadi klan ini ya, keluar luar biasa gitu kan. Nanti kita ketemu dengan Muawiyah bin Abu Sufyan ya, seorang politikus yang luar biasa. Saya kebetulan tesis saya tentang pemikiran politik Muawiyah bin Abu Sufyan, itu luar biasa ya, bagaimana sepeninggal Khalifah Ali bin Abi Thalib kondisi kaum muslimin carut marut ya, di ambang pertikaian persaudaraannya, peperangannya, tapi dengan kecanggihan seorang Muawiyah bin Abu Sufyan, dia bisa meredam semua gejolak itu dan kemudian menegakkan Daulat Umayyah sebagaimana kita faham ya. Nah, dari klan inilah jamaah Utsman bin Affan itu berasal dari kabilah Bani Umayyah. Kabilah Bani Umayyah. Nanti kita akan ketemu sebuah kabilah besar sebuah daulat Islamiyah yang besar yang dikenal dengan dinasti Bani Umayyah. Dinasti Bani Umayyah. Dinasti Bani Umayyah atau Khilafah Al-Umayyah ya, yang berdiri dan menjadikan markasnya di Damaskus ya, Suriah hari ini, atau wilayah Syam dulu. Dan dari klan ini juga jamaah ya, lahirlah seorang keturunannya yang kita kenal dengan Abdurrahman Ad-Dakhil ya. Bukan Abdurrahman Wahid, bukannya Abdurrahman Ad-Dakhil, yang berhasil menegakkan pondasi kekuasaan kerajaan atau dinasti Islam di daerah Asbania, di daerah Spanyol ya, Asbania atau daerah Spanyol hari ini yang kita kenal dengan Cordoba ya, yang sampai hari ini sisa-sisa kerajaan masih ada. Itu didirikan oleh ya, keturunan Bani Umayyah ini.
Ya, Daulat Bani Umayyah yang ada yang di Damaskus, Suriah, Syam, dan ada yang di Asbania. Ya. Nah, adapun kabilah Rasulullah, sebagian sampaikan juga tadi, tidak kalah terkenal karena dari kabilah ini juga nanti lahir ada paman Rasul SAW yang namanya Abbas bin Abdul Muttalib. Nah, dari klan Abbas bin Abdul Muttalib ini kemudian melahirkan kerajaan yang sangat besar yang belakangan kita kenal dengan dinasti Bani Abbas ya, yang berpusat di Baghdad. Ya, runtuh tahun 656 Hijriah ya, dan kemudian belakangan muncul kerajaan Turki Utsmani ya. Nah, baik. Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah dari kabilah Bani Umayyah. Ternyata kalau kita telusuri ya, dari dalam diri Utsman ini jamaah mengalir gabungan dua kabilah terkenal ini. Ya. Ayahnya dari kabilah Bani Umayyah dan ibunya itu masih ada darah kabilah Bani Hashim. Luar biasa. Dia menggabungkan darah ya, keturunan dua kabilah besar, ya, Bani Umayyah dan Bani Hashim. Ya. Ayahnya Affan bin Abbas dari kabilah Bani Umayyah dan ibunya ya, itu Arwa. Ya. Nah, ibu dari Arwa ini walaupun ibunya bukan ayah, ibu dari Arwa ini Ummu Hukaim atau yang dikenal dengan Al-Bayda bint Abdul Muttalib. Jadi Abdul Muttalib ini kakek Rasul punya anak 16 orang. 10 laki-laki dan 6 orang wanita. Nah, di antara yang 6 orang wanita itu ada yang namanya Ummu Hukaim, Ummu Al-Hukaim, ya, ejaan asli Arabnya, atau dikenal dengan Al-Bayda. Saya nggak tahu kenapa dinamakan dengan Al-Bayda. Sepengetahuan saya, Al-Bayda ya, atau Baydon itu artinya putih. Lawannya Sudan. Sudan itu artinya hitam. Makanya orang Sudan itu nggak ada yang putih, Pak. Nama negaranya aja hitam. Pasti orangnya hitam juga ya. Mungkin Al-Baydon atau Al-Bayda ini artinya putih. Mungkin orangnya putih. Jadi orang Arab dulu ngasih nama begitu. Sama dengan ayahnya Abdul Muttalib itu aslinya namanya Syaibah. Syaibah itu dalam bahasa Arab artinya uban. Orang yang beruban. Wasta'ala ra'si Syaibah dalam Al-Qur'an disebutkan. Disebut demikian karena begitu lahir waktu kecil rambutnya itu udah putih semua, beruban. Maka dinamakanlah dengan Syaibah. Walaupun belakangan karena dia digendong oleh pamannya ya, namanya Muttalib, maka dipanggil dengan Abdul Muttalib. Nama aslinya adalah Syaibah. Nah, jadi Utsman ini jamaah menggabungkan dua kabilah besar, kabilah Bani Hashim dan kabilah Bani Umayyah. Menjadi orang yang terkemuka pada waktu itu ya. Utsman bin Affan, nakumullah, dua sifat karakter yang sangat menonjol ya kalau kita baca hadis-hadis tentang sahabat Nabi ini, yaitu sangat pemalu dan dermawan. Ya, pemalu dan dermawan. Nanti kita akan lihat beberapa hadis ya tentang bagaimana sifat pemalu Utsman ini luar biasa ya. Yang saya ingat saja misalnya suatu saat baginda Rasul bersama dengan beberapa orang istrinya, Aisyah di antaranya ya. Ketika Nabi sedang duduk bersama dengan keluarganya, tiba-tiba lewatlah Abu Bakar Siddiq. Ya, Nabi tidak membetulkan posisi duduknya. Lewatlah Umar bin Khattab, Nabi juga tidak membetulkan posisi duduknya seperti biasa. Namun ketika Utsman bin Affan ya, lewat di hadapan baginda Rasul dan mengucapkan salam, Nabi buru-buru menurunkan ujungnya pakaiannya dan menutup betisnya yang tadi sedikit tersingkap bagian bawahnya. Kata Aisyah, ya Rasulullah, kenapa ketika ayahku lewat Abu Bakar engkau diam saja? Pun ketika Umar lewat engkau tidak mengubah posisi dudukmu. Ya, kenapa ketika Utsman lewat buru-buru menutup ya, bagian betis bagian bawah Rasulullah? Ya, memperlakukan hal yang berbeda. Kata Rasulullah SAW, bagaimana saya tidak malu kepada orang yang malaikat pun malu kepada dirinya. Jadi Utsman ini, maka dalam sebuah hadis ya, atau riwayat disebutkan Utsman ini nanti cek di buku biografi Utsman bin Affan karangan Dr. Ali Muhammad As-Salabi, dijelaskan bukunya tebal. Di antara adalah saya nggak tahu mungkin perpustakaan kita punya ya. Beliau tidak pernah ya, bahkan mandi sekalipun ya, tidak pernah membuka auratnya dan tidak pernah memegang auratnya. Dikenal sebagai orang yang sangat pemalu. Ya. Nah, dalam konteks hari ini jamaah, punya sifat pemalu ini penting. Makanya Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, fa illam tastahyi fasna ma syi'ta, kan begitu. Kalau Anda tidak punya rasa malu, maka lakukanlah semaumu. Jadi punya rasa malu ini penting. Ya. Seorang anak gadis kalau tidak malu lagi menutup auratnya, membuka auratnya, ya, dia tidak malu kalau membuka auratnya, ini masalah.
kita ya kalau telat ya sholat berjamaah di masjid ya, dan malu itu bagus ya. Tapi kalau sudah merasa nggak punya dosa gitu kan ya, santai gitu kan, azan ya, berkumandang kemudian kita duduk dan nggak ada rasa canggung, rasa malu, nggak enak kalau nggak berdiri buru-buru sholat, itu masalah. Jadi punya rasa malu dalam hari ini ya, zaman now itu penting ya. Malu berbuat jahat, malu kalau telat ke masjid, malu kalau misalnya tidak bisa membaca Al-Quran ya. Malu kalau berpakaian ya, tidak menutup aurat ya, atau tidak sesuai dengan adab Islam dan seterusnya. Jadi punya sifat malu ini penting ya. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dikenal dalam karakternya, dia tidak tinggi dan tidak juga pendek ya. Dan ini karakter umum ya. Jadi standar lah. Beda dengan Umar Khalid itu kan tinggi ya. Amr bin As relatif pendek. Nah, kalau Utsman ini enggak, dia sedang saja perawakan tubuhnya ya. Tampan ya, wajahnya putih bersih ya. Walaupun selepas perang Badar ya, dikisahkan dia pernah kena penyakit cacar dan itu membekas sampai usia tuanya. Jadi makanya Utsman ini tidak ikut perang Badar. Nanti kita akan ceritakan ya, karena istrinya sakit, Ruqayyah, kena penyakit cacar begitu dikisahkan, dan dia sempat tertular walaupun tidak parah dan sempat membekas. Jadi ada bintik-bintik cacar di wajahnya walaupun tidak begitu kelihatan. Mengapa? Karena cambangnya lebat. Nah, kalau kita kan kelihatan. Dia cambangnya lebat, janggutnya lebatnya, dan di masa muda ya, dia punya rambut yang gondrong gitu kan, dan kemudian suka ditutup dengan imamah ya, atau apa namanya, semacam sorban kalau bahasa kita hari ini ya. Nah, di masa usianya tua ya, sebagaimana juga Umar ya, rambutnya mulai rontok gitu ya, dan hampir botak, demikian dikisahkan ya. Di kayak profesor Pak ya, profesor ya. Profesor kan botaknya di depan. Nah, kalau pakar sejarah botaknya di belakang ya. Karena selalu memikirkan masa lalu ya. Kalau profesor kan di sini banyak profesor kayaknya ya. Dia berpikir masa depan ya. Nah, jadi demikian kira-kira ya, dan dia selalu menggunakan pakaian bagus dan pakai cincin. Ya. Jadi orang yang pakai cincin dulu ya, kalau sekarang sih siapa saja bisa pakai cincin, itu enggak sembarangan. Kalau dia tidak ketua, pimpinan gitu kan, dia orang kaya, orang terkemuka ya. Makanya kalau ada sebuah kafilah gitu kan ya, lihat siapa yang pakai cincin, itu biasanya yang ditanya. Bisa jadi ketua. Nabi itu pakai cincin, Ali bin Abi Thalib itu pakai cincin. Nabi itu cincinnya sekaligus merupakan khatam, stempel. Jadi ada tulisan di cincin Rasul itu, tulisannya Muhammad Rasulullah ya. Muhammad Rasul Allah. Jadi 3, Muhammad Rasul Allah. Jadi ketika dia menulis surat ya, dibuka ya, dicocol dan ditinta, plek, stempel. Dan beliau bawa kemana-mana. Ini jangan sampai ya, dipegang orang sembarangan gitu kan, karena stempel ya. Dan nanti kita akan lihat jamaah Rasulullah ya, bagaimana stempel Utsman ini ya dicuri ya. Dan orang mengira yang menulis surat itu dia, karena stempelnya dia. Jadi harus dipegang terus ya. Kecuali ya, karena stempel Nabi itu ada tulisan Allahnya, Muhammad Rasul Allah, Muhammad Rasulullah, maka dia tidak boleh dibawa masuk ke toilet. Nah, ini pelajaran fikih kita ya. Kita pastikan ya, yang kita bawa ketika masuk ke toilet itu tidak ada lafaz Allahnya, tidak ada Al-Qur'annya ya. Jadi kalau ada doa di dompet kita ya, waspadai ya. Tinggalkan di luar gitu ya. Doanya. Jangan dompetnya, dompet tinggal luar ntar hilang ya. Al-Quran ya, atau sejenisnya, atau apalah ya, handphone kita ya, yang ada tulisan Allahnya, screen savernya Allah, waspadai ya, jangan saya masuk ke toilet, itu tidak dibolehkan ya. Selalu menggunakan pakaian bagus ya, pakaian yang terbuat dari sutra ya. Waktu itu dibolehkan sebelum Islam datang ya, pakaian yang keren, dan ini juga bagian dari adab Islam jamaah ya. Kita itu dianjurkan untuk berpakaian rapi. Nabi itu pakaian rapi. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, suka yang indah. 4 imam mazhab, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal ini terkenal sebagai ulama yang pakaiannya itu bagus. Pakaiannya rapi. Ya.
Abu Hanifah itu begitu, Imam Abu Hanifah rahimahullah, kalau dia keluar itu pakaiannya itu luar biasa, berwibawa. Ini pakai jubah besar ya. Imam Syafi'i juga demikian. Dan ini dilatih dari kecil oleh orang tua mereka. Imam Malik itu pernah ketika keluar rumah pakaian sembarangan, dipanggil lagi emaknya. Rapikan pakaian. Imam Malik itu ya, ketika dia akan belajar keluar dari rumahnya, pakaian enggak bagus, dipanggil oleh emaknya, dipanggil ibunya lagi, dirapikan dan ya. Nah, jadi ini kita jadi Muslim itu harus rapi, jangan kucek itu ya, kucelok ya, berantakan. Rambut boleh panjang tapi rapi. Umar itu rambutnya panjang, Pak, dan sesekali dikuncir. Rapi, disisir. Ya. Dirapikan ya. Maka Nabi itu kemana-mana dibawa sisir. Ya, karena Nabi sesekali rambutnya panjang juga. Kata Anas bin Malik, dari Imam At-Tirmidzi dalam kitab Syama'il Muhammadiyah ya, kitab Syama'il, Nabi itu kadang rambutnya menjela bahu dan kemudian menutup setengah telinganya. Artinya panjang. Dan dirapikan oleh Rasulullah SAW. Aisyah radhiyallahu anha, ketika bahkan Nabi i'tikaf sekalipun, ya, Aisyah itu sering menyisiri rambut Rasulullah ketika Nabi menjulurkan kepalanya dan disisiri oleh Rasulullah SAW. Ya. Rapi pakaian, rambut disisir dan wangi. Ya. Nabi itu wangi tubuhnya. Saya baru ngeh jamaah, kalau kita selama ini pakai minyak wangi coba. Kalau kita bicara tentang Utsman juga yang sama juga ya. Kalau kita pakai minyak wangi itu gimana? Ambil minyak wangi, gitu kan? Ya. Jadi yang kita oles itu pakaian kita. Kalau Nabi dan para sahabat dulu enggak. Ada kisah, mereka itu kalau pakai minyak wangi, seperti seorang ibu habis mandiin anak, ya, ngasih minyak telon ke bayinya. Kebayang enggak? Jadi wajar kalau Nabi itu keringatnya itu bau minyak kasturi gitu kan. Begitu cara mereka menggunakan minyak wangi. Kalau kita kan begini, begitu lepas baju bau lagi gitu kan. Karena yang wangi bajunya gitu kan, badannya enggak. Nah, Utsman radhiyallahu anhu ya, pakainya yang bagus ya, kemudian minyak wangi. Nanti kita akan ketemu seorang sahabat namanya Mus'ab bin Umair juga demikian. Dia punya parfum khas. Begitu dia masuk ke sebuah tempat ya, orang tidak perlu mengangkat kepala siapa yang datang dari aroma parfumnya. Ini Mus'ab gitu kan, khas. Ya, Nabi juga punya minyak wangi khas. Ya, yang kita kenal dengan minyak misk. Nah, ada Ustadz Muhammad Zulkifli, dia punya minyak kasturi. Saya kebetulan distribusi juga minyak itu bagus luar biasa, tapi mahal gitu ya. Sesuai dengan kualitasnya. Nah, itu katanya minyak Rasulullah, minyak kasturi. Utsman juga dikenal sebagai sahabat Nabi yang berpenampilan bagus ya. Dan kemudian rambutnya disisir, pakainya rapi dan enak dilihat gitu ya. Jadi enggak acakan, enggak berantakan. Sangat dermawan ya. Nanti kita akan lihat beberapa kisah kedermawanan beliau, nakumullah. Di masa mudanya, di masa usia belasan tahun ya, dia sudah terlibat dalam proses atau praktik bisnis dengan keluarganya. Maklum ya, Bani Umayyah ini adalah para pengusaha, sebagian ceritakan di awal. Dominannya di bisnisnya pakaian, fashion. Ternyata bisnis fashion itu jamaah dari zaman dulu sampai sekarang itu menjanjikan. Ya. Katanya ada 3 bisnis yang tidak akan pernah lapuk. Ya. Pertama bisnis pakaian. Karena kita selalu butuh pakaian. Ya. Nggak mungkin nggak. Minimal setahun sekali mungkin kita harus beli itu. Harus. Ya. Jadi dibutuhkan terus. Ya. Kalau buku kan nggak semua orang merasa perlu. Ya. Tapi kalau pakaian, siapapun dia perlu. Ya. Bisnis pakaian. Yang kedua, bisnis apa Pak? Yang dia perlukan terus. Makanan ya, food, makanan. Orang makan terus. Ya. Nah, satu lagi bisnis potong rambut ya. Karena rambut kan panjang terus gitu ya. Makanya jarang mestinya kalau dikelola dengan baik, yang bisnis potong rambut itu selalu bagus kalau dikelola dengan baik. Karena sifat malunya, ya, ia terhindar dari pergaulan bebas bahkan dari muda. Dia mengatakan dia tidak pernah minum minuman keras. Bahkan sebelum Islam jemaah ya, dia tidak pernah menyembah berhala dan dia tidak pernah membuka auratnya sembarangan. Karena sifat, jadi memang sudah karakter asli dari beliau ya, dari Utsman bin Affan ini ya. Sebelum masuk Islam dia terhindar semua itu. Dia tidak pernah mengkonsumsi minuman keras. Kata dia, minuman keras atau khamar itu bisa merusak akal. Dan kalau orang akalnya sudah hilang, maka dia tidak bisa ya, melakukan hal-hal yang bermanfaat. Dia punya prinsip demikian. Utsman bin Affan ini jamaah lahir kira-kira 6 tahun setelah Amal Fil, tahun gajah. Jadi perbedaan dengan Nabi kira-kira 5 atau 6 tahun.
lebih muda dari Rasulullah karena Nabi lahir pada tahun gajah, Nabi lahir 6 tahun setelahnya. Ya, jadi bedanya dengan Rasul antara 5 sampai 6 tahun lebih muda dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan hampir semua sahabat terkemuka Rasulullah itu usianya jauh lebih muda dari Nabi SAW. Jarang yang di atas beliau, itu jarang, sedikit ya. 10 sahabat yang dijamin masuk surga itu ketika mereka masuk Islam, 50% dari mereka itu usianya 20 tahun ke bawah. 10 sahabat yang jamin masuk surga, kata Imam Ibn Katsir, 50% separuhnya itu ya di bawah usia 20 tahun. Ali bin Abi Thalib misalnya, Abdurrahman bin Auf, lalu kemudian siapa lagi ya? Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini adalah orang-orang yang masuk Islam pada usia muda mendampingi Rasul. Masuk Islam di bawah bimbingan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Saya pernah jelaskan sebelumnya barangkali ketika bicara tentang sosok Abu Bakar Siddiq, bedanya Nabi Muhammad dengan nabi-nabi sebelumnya dalam konteks dakwah. Kalau dulu Nabi sebelum Rasulullah, ketika mereka mendapatkan wahyu dan diperintahkan untuk berdakwah, mereka langsung dakwah terbuka, jahriyatan, terang-terangan. Tapi Nabi enggak. Nabi itu ada tahapannya. Ketika turun perintah Allah dan Rasul Muhammad SAW resmi menjadi Rasul, Nabi enggak langsung berdakwah secara terang-terangan. Nabi berdakwah secara sirriyan, diam-diam. Wa anzir ashiratakal aqrabin, kata Allah. Berilah peringatan ashiratakal aqrabin, keluarga dekat. Jadi Nabi mendakwah orang-orang dekat dulu. Jadi enggak langsung publish, enggak. Diam-diam dulu. 3 tahun namanya. Nah, pada fase inilah ya Rasulullah, sekitar 3 tahun lamanya dan bisa merekrut sekitar 40 orang, Utsman ini masuk Islam. Kita ingat kisah awalnya masuk Islam ya. Ketika itu orang-orang kafir Quraisy sedang diundang untuk menghadiri sebuah pertemuan di Darun Nadwah. Saya pernah singgung, Darun Nadwah itu semacam parlemen hari ini. Apapun yang diputuskan di situ, Pak, maka semua masyarakat Quraisy maka harus setuju. Nah, kalaulah demikian, kira-kira siapa yang nggak mau hadir tempat itu? Mesti pengen hadir semua. Ini keputusan penting. Jadi apapun yang diputuskan di sana, mesti ikut semua. Itu legal, resmi, sah. Nah, hari itu ada undangan. Biasanya kalau ada undangan untuk datang ke majlis tersebut, majlis al-qaum fi Darun Nadwah, pertemuan umum kaum di Darun Nadwah, semua mengcancel agendanya. Yang mau ke sini batal semua. Yang diundang harus mengharuskan diri untuk ikut. Nah, saat itu Utsman juga diundang sebagai tokoh dari kabilah Bani Umayyah dan terkemuka. Abu Bakar yang diundang. Nah, ketika orang-orang berbondong, Umar berbondong-bondong datang ke Darun Nadwah itu, Utsman berpapasan dengan Abu Bakar Siddiq. Ketika dia lewat menuju ke tempat tersebut juga, sementara Abu Bakar di rumahnya berpapasan. Tapi anehnya Abu Bakar tidak menuju ke Darun Nadwah itu, dia ke tempat lain. Kata Utsman, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, ila aina, mau kemana? Kata Abu Bakar Siddiq, ila amrin ham. Saya punya urusan yang sangat penting, kata Abu Bakar. Saya punya urusan yang sangat penting. Kata Utsman, apakah ada urusan yang lebih penting dari pertemuan kaum ini? Hal apakah ada amrun aham, urusan yang penting dari pertemuan ini? Enggak ada lagi. Ini urusan paling penting. Semua meng-cancel agendanya, harus ada sini. Kata Abu Bakar, enggak. Saya punya amrun aham, urusan penting. Kata Utsman, apa itu? Kata Abu Bakar Siddiq, ini urusan dengan Muhammad, katanya. Muhammad. Ya. Akhirnya kata Abu Bakar Siddiq, sini. Saya akan menyampaikan kepada Anda sesuatu tentang Muhammad. Baik engkau percaya atau tidak, maka saya harap bil kitman, Anda jangan umumkan yang lain, pegang. Ini rahasia, dirahasiakan. Jadi saya akan menyampaikan sesuatu, kata Abu Bakar Siddiq, Anda dengar, baik Anda percaya, mau ikut atau tidak, silakan. Tetapi tolong dirahasiakan ini. Maka diajaklah Abu Bakar Utsman ini, jangan ketemu dengan Abu Bakar suatu tempat.
yang tidak diketahui oleh orang lain dan disampaikan oleh Abu Bakar tentang risalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Utsman pun masuk Islam. Ya, maka dia mengatakan Utsman ini ya termasuk orang yang keempat masuk Islam dari kalangan dewasa. Abu Bakar Siddiq dari kalangan laki-laki maksudnya. Abu Bakar Siddiq, lalu kemudian Ali bin Abi Thalib, lalu kemudian Zaid bin Harithah, dan kemudian Utsman bin Affan. Ya, Utsman bin Affan. Abu Bakar Siddiq masuk Islam, Ali bin Abi Thalib sepupu Rasulullah, waktu itu masih 8 tahun usianya, Zaid bin Harithah, ini anak angkat Rasulullah, lalu kemudian Utsman bin Affan. Jadi minas sabiqin al-awwalin, betul-betul dari awal dia memeluk Islam bersama dengan Abu Bakar Siddiq dan sahabat Nabi yang lainnya. Karena itu berdasarkan hal ini maka para ulama sepakat ya, dari berbagai referensi hadis, Utsman termasuk sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Banyak dalilnya. Pertama, dia termasuk as-sabiqunal awwalun. Dalam surat At-Taubah ayat 100 Allah mengatakan was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum mardu'an. As-sabiqunal awwalun, orang-orang yang masuk Islam di awal-awal ini dijanjikan Allah apa? Radhiyallahu anhum mardu'an. Allah meridhai mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtal anhar. Allah menjanjikan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai. Sudah clear. Ya. Dalam hadis lain Nabi juga mengatakan ya, ada 10 orang jamin masuk surga. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah. Teksnya jelas, riwayat Imam Muslim dan hadisnya sahih. Dijamin masuk surga. Utsman bin Affan ya, juga disebutkan dalam hadis akan mati syahid ketika baginda Rasul berada di Bukit Uhud ya. Dalam perang Uhud, pada babak kedua peperangan tersebut, Nabi berada di atas, tiba-tiba Uhud itu berguncang. Ya, terasa seperti gempa, lindu. Maka Nabi memukul bukit Uhud tersebut dan mengatakan, "Ya Uhud, wahai Uhud, usbud diam. Fa inna 'alaika nabiyyan wa siddiqan wa syahidain." Karena di atasmu ini ada 4 orang. Nabi, As-Siddiq, Abu Bakar, wa syahidain, dan 2 orang yang akan mati syahid. Siapa? Umar dan Utsman. Maka belakangan akhir kisah dari Utsman ini kita temukan ya, dia meninggal dalam keadaan syahid, ya, terbunuh ya, pada akhir bulan atau pada bulan Zulhijjah tahun 35 Hijriah ya. Masuk Islam, nakumullah. Nah, ketika baginda Rasulullah SAW mendakwahkan Islam mulai secara terang-terangan dan kemudian diketahui oleh orang lain, mayoritas ya, paman-paman Rasulullah SAW masuk Islam semua, sebagian besar, kecuali beberapa orang. Di antara adalah Abu Talib dan kemudian Abu Lahab. Ya, Abu Talib tidak masuk Islam, walaupun dia sangat membela Rasulullah. Tapi Abu Lahab bukan hanya tidak masuk Islam, tapi memusuhi Rasulullah. Ya, ketika Allah menurunkan firman-Nya dalam surat Al-Lahab, sebagaimana kita hafal, dan memvonis Abu Lahab ini masuk neraka, tabbat yada abi lahabi wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Kata Allah, sayasla naran dzata lahab. Jadi Abu Lahab ini akan masuk, dicemplungkan ke dalam api yang menyala-nyala. Jadi luar biasa. Abu Lahab itu jamaah orang yang masih hidup tapi vonisnya sudah pasti masuk neraka. Ya, maka dia murka, dia memerintahkan kepada anaknya untuk menceraikan istri-istrinya. Waktu itu ya, Nabi punya 4 anak. Zainab ini dinikahkan dengan Abul As bin Rabi. Sementara Ruqayyah dinikahkan oleh Rasul dengan Utbah bin Abu Lahab. Anaknya Abu Lahab, anak paman sendiri. Ya, anak yang ketiga perempuan namanya Ummu Kulsum, dinikahkan dengan Utaibah bin Abu Lahab. Ruqayyah dan Ummu Kulsum adik kakak. Utbah dan Utaibah ini adik kakak. Kakak nikahin kakaknya, adik nikahin adiknya. Itu adanya anak Abu Lahab. Nah, yang ketiga Fatimah, waktu itu masih kecil dan belum menikah. Abu Lahab ya, memerintahkan kepada siapa namanya, kedua anaknya Utaibah dan Utbah untuk menceraikan Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Maka diceraikanlah Ruqayyah dan Ummu Kulsum ini. Nah, ketika selesai diceraikan, maka Utsman bin Affan segera melamar putri Rasul ini dan menikahlah ya Utsman bin Affan dengan Ruqayyah binti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, belakangan jemaah, Ruqayyah ini meninggal kira-kira selepas perang Badar ya. Karena itu Utsman tidak ikut perang Badar dan Nabi menikahkan dia dengan putri yang berikutnya namanya Ummu Kulsum. Karena itu dalam sejarah, bahkan sejarah dunia, satu-satunya orang yang pernah menikahi 2 sekaligus ya, walaupun secara bergantian, putri Nabi itu adalah Utsman. Dari zaman Nabi Adam ya, sampai Nabi Muhammad tidak ada seorang pun yang pernah menikahi
ya, dua putri Nabi, ya, dua putri Nabi. Karena itu dia dijuluki dengan Dzunurain, ya, orang yang punya dua cahaya. Nah, ini pendapat masyhur mengapa dijuluki dengan Dzunurain, disebut dengan Dzunurain. Walaupun pendapat lain mengatakan mengapa disebut dengan Dzunurain karena dia sering sholat malam dan kemudian membaca Al-Quran. Ya, sholat malam baca Quran, Al-Quran itu adalah cahaya di awal malam dan cahaya di akhir malam. Maka disebut dengan Dzunurain. Tapi yang paling masyhur dia dijuluki Dzunurain karena menikahi dua putri Rasul, walaupun secara bergantian, nggak boleh bersamaan. Karena dalam Islam secara fikih menikahi adik kakak perempuan secara bersama-sama itu tidak dia bolehkan. Dia mahram muaqqat. Mahram ada dua, mahram muaqqat dan mahram muabbad. Mahram muaqqat itu artinya mahram sementara. Ya. Si fulan nikahi perempuan. Nah, perempuan ini punya adik. Nah, maka adiknya ini disebut dengan mahram muaqqat, mahram sementara. Ketika kakaknya meninggal atau kakak ceraikan, maka ini bukan mahram lagi. Dia boleh menikah dengannya. Nah, disebut dengan mahram muaqqat. Ya, beda dengan mahram muabbad, mahram selamanya. Siapa itu? Adik kandung kita, emak kita, istri bapak kita. Itu mahram muabbad, selamanya haram. Mertua. Ya, ini mahram muabbad. Dari pernikahan Ruqayyah dan Utsman ini jamaah, ya, lahirlah anak namanya Abdullah. Ya. Abdullah. Maka Utsman ini dipanggil dengan Abu Abdillah, bapaknya si Abdullah. Namun sayang Abdullah ini ketika hijrah ke Madinah, usia sekitar 5-6 tahunan, ya, dia dikisahkan dalam riwayat mendapat musibah. Ya. Jadi Abdullah kecil ini dipatok matanya itu jamaah dipatok burung atau ayam besar gitu ya, bengkak gitu ya, bernanah dan kemudian tidak tertolong meninggal dunia. Demikian diriwayatkan. Jadi pada usia 6 tahunan ya dia meninggal dunia. Sehingga tidak ada keturunan lainnya dari Ruqayyah ini ya. Kita kembali sekilas ya. Dialah yang memimpin atau diperintahkan oleh Rasul untuk memimpin muhajirin ke Habasyah. Kaum muslimin pernah hijrah 2 kali ke Habasyah. Angkatan pertama dipimpin oleh Utsman bin Affan. Ya. Namun sayang ketika hijrah ke Habasyah tidak sampai setahun, hanya beberapa bulan Utsman balik lagi ke Mekah. Mengapa? Karena ada peristiwa yang luar biasa terjadi di Mekah. Diisukan tokoh-tokoh Quraisy masuk Islam. Ya. Utsman hijrah bersama dengan sekitar 12 orang waktu itu ke Habasyah. Belum berbilang tahun ya di Habasyah, ya, dia balik lagi. Karena dia mendapatkan kabar bahwa di Mekah tokoh-tokoh Quraisy itu masuk Islam. Ternyata tidak. Ya. Jadi yang terjadi apa? Nabi baca beberapa surat Al-Quran, di antaranya surat An-Najm. Saya pernah sampaikan di awal bahwa di antara keistimewaan Al-Quran itu, jemaah, dia punya kekuatan sastra yang luar biasa. Dan kelebihan bangsa Arab itu, mereka para sastrawan. Makanya Al-Quran itu mukjizat, dia mengalahkan sastra tersebut, sastra bangsa Arab. Apalagi ayat-ayat Makkiyah, itu kekuatan sastranya itu luar biasa. Di antara surat An-Najm, ketika Rasul baca surat An-Najm ini, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa, khususnya orang-orang Quraisy itu tercengang, termenung, kagum luar biasa. Dan ketika tiba pada ayat terakhir, ya, di mana ada surat As-Sajdah, Nabi sujud. Sujud dan tokoh-tokoh Quraisy ini sujud juga. Mereka bukan masuk Islam tapi kagum, ya, terhenyak dengan bacaan Quran Rasul SAW. Nah, isu sujudnya tokoh-tokoh Quraisy ini ya, kemudian dihembuskan sampai ke Habasyah. Tidak disebut penyebab sujudnya apa. Tapi caption tulisannya, beritanya itu tokoh-tokoh Quraisy sudah sujud di hadapan Muhammad. Benar sih, ya, tapi penyebabnya enggak disebutkan. Utsman mengira mereka sudah masuk Islam. Utsman pulang ternyata tidak. Maka Nabi mengirimkan kafilah yang kedua atau gelombang yang kedua, angkatan berikutnya, dan dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Selama 10 tahun dia enggak pulang. Sampai ada informasi dari Rasulullah. Setelah hijrah ke Habasyah, kita cut sampai di sini. Maka Utsman hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Ya. Saya pernah jelaskan bahwa hijrah ini hukumnya wajib, harus hijrah semua, kecuali orang-orang tertentu yang diizinkan oleh Nabi untuk tujuan tertentu. Misalnya Abbas ditahan. Atau Zainab anak Rasul tertahan, tidak bisa hijrah. Tapi Utsman hijrah.
Ya. Dia termasuk orang-orang yang di awal-awal. Makanya Utsman dijuluki dengan Dzu Hijratain, orang yang pernah hijrah 2 kali. Hijrah ke Habasyah dan hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Di Madinah Al-Munawwarah dia termasuk tim yang dibentuk oleh Rasul untuk membangun ekonomi Madinah. Kita ingat kisah bagaimana ketika Nabi datang, beliau menancapkan beberapa langkah dan program, di antara adalah membangun ekonomi Madinah, dikuasai oleh kaum muslimin. Ini untuk menghancurkan dominasi Yahudi pada waktu itu. Nah, di antara tokoh penggerak ekonomi di Madinah waktu itu adalah Utsman bin Affan. Di sampingnya ada Abu Bakar Siddiq, ada Abdurrahman bin Auf. Maka dalam waktu yang singkat jemaah, Madinah yang tadi dikuasai oleh orang-orang Yahudi, kemudian dikuasai oleh kaum muslimin. Karena itu penting. Dalam sebuah peradabannya, faktor ekonomi ini tidak bisa dinafikan. Harus. Dan ini program Nabi SAW. Kemudian terjadilah Perang Badar tahun kedua Hijriah. Utsman dikisahkan waktu itu. Nah, kita cut sampai di sini karena sudah jam 1. Utsman sudah siap dengan peralatan perangnya, dengan untanya, dengan perbekalannya, siap berangkat. Namun istri beliau Ruqayyah tadi itu sakit. Sakit keras, panas tinggi, belakang diketahui cacat, penyakitnya sejenis cacar begitu. Oleh Rasul dia, Utsman, Anda tidak mungkin ikut. Harus jaga istri, maka Utsman akhirnya tidak jadi ikut. Namun demikian, usai peperangan jamaah Rasul SAW mendapatkan harta rampasan yang cukup banyak. Kafir Quraisy kalah telak pada waktu itu. 70 kafir Quraisy terbunuh, 70 di antara mereka tertawan, dan mereka mendapatkan harta rampasan perang. Dan Utsman bin Affan diberikan jatah oleh Rasul. Dan Nabi memasukkannya sebagai Ahlu Badrin, veteran perang Badar. Padahal beliau tidak ikut. Karena itu ketika membahas masalah ini, Imam An-Nawawi mengatakan, disitulah fungsi niat. Beliau sudah niat, sudah action, sudah nyiapin perbekalan, unta sudah ada, tinggal berangkat. Tapi karena uzur syar'i, maka tidak jadi berangkat. Tapi Allah sudah mencatatnya telah berangkat dan ikut perang Badar. Karena itu Nabi memasukkannya dalam veteran perang Badar. Maka dalam hal ini ada kaidah yang mengatakan niyatul mu'mini khairun min amalihi. Niat seorang mukmin itu bisa jadi lebih baik daripada amalnya. Kita antar malam niat pengen sholat malam. Belum sholat, kita udah catat, Pak. Ya, tapi dengan syarat niatnya itu betul-betul niat. Kata Imam Asy-Syafi'i, niat itu harus muqaranatun bil amal, harus ada actionnya, jangan niat doang. Kalau niat sholat malam harus ada actionnya. Apa itu? Ya pasang alarm gitu kan, tidur lebih dini, itu namanya action. Ya, kalau niat pergi haji juga nih, niat harus niatnya apa? Daftar misalnya. Niat umroh, daftar. Jangan nunggu saya niat enggak. Sebagaimana Utsman, dia niat sudah siapin, udah untanya segala macam ya. Andai tidak jadi berangkat, tidak dilaksanakan, maka dia tetap mendapatkan pahala. Niyatul mu'mini khairun min amalihi. Ya, walaupun tidak ikut dalam perang Badar, tapi Rasulullah memasukkannya dalam veteran perang Badar. Nah, kita cut sampai di sini jemaah, kesertaan Utsman dalam perang Badar ini walaupun tidak ikut. Pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan kisah Utsman dalam perang Uhud ya. Perang Uhud ya. Kemudian lanjut nanti perang Khandaq, Hudaybiyah, dan beberapa peristiwa besar yang lainnya. Bahkan peran yang sangat besar ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah ya, di mana baginda Rasul membaiat para sahabatnya khusus untuk membela Utsman yang dikabarkan terbunuh. Itu satu-satunya sahabat Nabi yang diperlakukan Nabi dengan cara yang sangat istimewa. Kita cut sampai di sini. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi pada seri yang berikutnya. Mohon diingatkan, pada pertemuan depan kita akan bahas tentang Utsman bin Affan pada serial beliau menemani Rasul SAW bersama dengan para sahabat Nabi yang lain. Jazakumullah khair jaza. Sempurna.